Kita mulai dengan kilas balik ke 5 tahun yang lalu. Terlihat Tino sedang bersiap-siap meninggalkan rumahnya dan memberitahu walinya bahwa dia perlu pergi berbelanja. Bibinya menyuruhnya pulang lebih awal, tapi Tino meyakinkannya kalau dia bakal baik-baik saja karena usianya sudah 11 tahun. Si tukang roti memberinya roti dan kagum karena Tino bisa belanja sendirian, tapi dia memperingatkan Tino untuk berhati-hati karena ada penjahat yang mengincar anak-anak. Jadi Tino mulai cemas, tapi si tukang roti menenangkannya dengan bilang kalau ada ksatria yang berpatroli di jalanan. Tino keluar dari toko roti, tapi kita melihat dua pria sedang mengawasinya, dan saat dia masuk ke sebuah gang, dia tidak sengaja menabrak salah satu dari mereka. Pria itu menyuruhnya melihat jalan. Tino meminta maaf dan mundur beberapa langkah, tapi dia malah menabrak teman pria itu yang langsung menuduh Tino baru saja mematahkan tulangnya. Mereka menuntut ganti rugi. Tino mencoba kabur, tapi mereka menghalangi jalannya, dan dia sadar kalau dia tidak bisa lolos. Dia mulai kelelahan, dan para penjahat itu memberitahunya kalau ksatria tidak berpatroli di gang-gang kecil, jadi tidak ada yang bakal datang menyelamatkannya. Mereka bersiap membawanya ke organisasi mereka. Tapi tiba-tiba, Krai muncul dan meminta maaf karena mengganggu. Bilang kalau dia tidak menyangka akan melihat orang di situ. Teman-teman Krai juga datang, dan dia menyebutkan kalau mereka adalah anggota Strange Grief. Salah satu pria itu menyuruh mereka jangan ikut campur, jadi Luke langsung menghajarnya sampai jatuh. Pria satunya sadar kalau Luke merusak tatanan rambutnya, dan mencoba memukul Krai. Tapi Liz menendangnya menjauh, dan temannya bilang kalau mereka kalah jumlah. Jadi mereka memutuskan untuk mundur. Kita kembali ke masa kini, di mana Tino menyebutkan kalau Krai itu bagaikan dewa baginya, karena dia muncul entah dari mana untuk menyelamatkannya saat itu. Eva senang Tino bisa lolos, dan Krai berpura-pura kalau dia memang sengaja ke gang itu untuk menyelamatkannya. Padahal kita tahu aslinya dia cuma nyasar dan kebetulan ketemu mereka. Tino menceritakan betapa hebatnya Krai ke semua orang, tapi mereka memohon agar Tino berhenti karena dia terus-terusan mengulang cerita yang sama. Krai mengabaikannya dan bertanya pada Sven, kenapa dia tidak mendengarkan Tino. Sven menjelaskan, itu karena cerita Tino tidak pernah ada habisnya. Krai bertanya apakah Sven sudah menilai relik yang ditemukan Tino dan menyuruhnya bergegas. Tapi Sven menjelaskan kalau dia masih harus menyelesaikan tugas lainnya. Sebelum itu, kita kembali ke masa lalu saat Tino berterima kasih pada Krai karena telah menyelamatkannya. Dan Liz bertanya, apakah orang-orang itu mengambil sesuatu darinya. Tino memeriksa barang-barangnya dan sadar kalau brosnya hilang. Krai menyuruhnya tenang saja karena mereka akan mengurus para penjahat itu. Dan setelah Tino pergi, Krai bilang ke yang lain kalau mereka harus melaporkan orang-orang itu ke asosiasi, karena dia tahu mereka adalah hunter. Sitri heran, bagaimana Krai bisa tahu, padahal wajah mereka tertutup topeng. Krai berpura-pura menggunakan mata batinnya, padahal aslinya dia cuma asal tebak saja. Mereka bertemu Garg untuk pertama kalinya, dan Garg mencatat kalau dia sudah mendengar rumor tentang Strange Grief, tapi Krai merasa tidak nyaman bicara dengannya, karena wajah Garg terlihat menyeramkan. Karena bertanya tentang pria yang mengganggu Tino, dan Krai bilang mereka cuma mencuri bros, tapi Garg menegaskan kalau itu masalah serius dan mulai mengajukan pertanyaan. Tapi Krai bilang dia dan teman-temannya cuma mendengar suara mereka karena topengnya tidak punya lubang mata, dan dia pikir Tino bisa membantu asosiasi mengidentifikasi pelakunya. Garg bilang tidak akan mudah menangkap mereka, karena ada banyak sekali hunter di ibu kota, tapi dia berterima kasih atas laporan Krai, dan berjanji akan bekerja sama dengan ksatria untuk menangkap mereka setelah Strange Grief pergi. Garg menyebutkan kalau mereka masih pemula, dan dia tidak yakin apakah laporan mereka bisa dipercaya, karena mereka bahkan tidak melihat wajah pelakunya. Tapi Krai berpikir, bagus juga punya parti dengan rasa keadilan, dan dia bilang, mereka perlu menyelesaikan kasus ini, sambil bertanya-tanya siapa dalang di balik penculikan tersebut. Sementara itu, para penjahat marah karena gagal menangkap Tino, dan khawatir organisasi akan menyingkirkan mereka kalau tidak memenuhi kuota. Tapi mereka tahu harus melakukan sesuatu terhadap Strange Grief, jadi mereka memutuskan untuk membawa Strange Grief ke organisasi, berpikir itu cara terbaik untuk menyingkirkan mereka. Keesokan harinya, para penjahat itu berbicara dengan Strange Grief dan menawarkan untuk mengenalkan mereka ke organisasi. Mereka bilang bos mereka adalah orang berpengaruh di ibu kota, tapi mereka sudah memberitahu si bos tentang Krai dan teman-temannya, jadi dia setuju untuk bertemu. Krai sama sekali tidak tahu apa yang dibicarakan orang-orang ini, dan bahkan tidak mengenali mereka. Tapi dia memutuskan untuk mengikuti mereka ke markas. Mereka bertanya apa yang Krai lakukan pada mangsa mereka. Mengira Krai pasti sudah menjualnya ke orang lain. Tapi Krai mengira mereka membicarakan monster yang baru saja dia kalahkan. Jadi dia bilang dia memutuskan untuk membunuhnya karena itu barang rusak. Dan para pria itu tidak percaya betapa jahatnya Krai. Krai dan teman-temannya sampai di markas di mana seorang pria menyambut mereka dan bilang akan memberitahu pemilik tempat itu kalau mereka sudah tiba. Krai melihat sekeliling sambil bertanya-tanya, organisasi macam apa ini?
dan Lucia memberitahunya kalau pria yang memandu mereka adalah penjahat yang mengganggu Tino. Cray terkejut mendengarnya, tapi dia tetap bersikap tenang alias sok keren. Dan teman-temannya mengira itu sudah jelas dari awal, sambil bertanya-tanya kapan para penjahat itu akan mulai menyerang. Si bos datang dan mengundang mereka bekerja untuk organisasi, berjanji akan memberi imbalan asalkan mereka memenuhi kuota. Cray bilang mereka butuh waktu untuk berpikir, dan si bos mengizinkan mereka pulang, tapi menyuruh mereka melihat barang dagangannya dulu. Dia membuka tirai, memperlihatkan kalau mereka telah menculik sejumlah anak-anak dan berencana menjualnya demi keuntungan. Cray sadar kalau mereka jahat, dan si bos bilang dia berencana membesarkan organisasinya, lalu bertanya, apakah Cray mau bergabung. Jadi Cray menolak bekerja sama dengan mereka. Jadi salah satu dari mereka menembak Luke, dan si bos bilang Luke pantas mendapatkannya, karena telah melukai salah satu anak buahnya. Tapi Luke tiba-tiba bangkit dan menebas lengan si bos, membuat si bos heran kenapa Luke masih hidup padahal sudah ditembak di kepala. Luke menjelaskan kalau topengnya menghentikan peluru itu, dan teman-temannya mengungkapkan kalau mereka menghabiskan seluruh tabungan untuk membeli topeng tersebut. Makanya topeng itu sangat kuat. Si bos memerintahkan anak buahnya untuk menyerang, jadi mereka mulai menembak, tapi Luke menangkis peluru mereka, dan teman-teman Cray mulai menghabisi mereka. Para tahanan panik saat peluru mengenai kandang mereka, jadi Ansel melindungi mereka dengan perisainya, dan Cray menutupi mereka dengan tirai, sementara teman-temannya menyapu bersih para penjahat. Si bos melihat saat anak buahnya dikalahkan, dan Sitri melempar bom ke arahnya untuk menghabisinya, sementara Cray memakai topengnya. Cray berpikir semuanya akan beres, karena Garg sudah tahu tentang penjahat itu, dan dia tidak sengaja menginjak sesuatu yang ternyata adalah bros milik Tino yang hilang. Keesokan harinya, kita melihat Cray membaca koran yang menyebutkan kalau organisasi itu sudah hancur, dan semua orang yang hilang bisa pulang ke rumah. Dia tidak percaya partinya baru saja menghancurkan organisasi yang bikin onar di kota. Tapi dia tahu, publik tidak akan tahu kalau mereka yang melakukannya, karena Garg menutupi jejak mereka. Sitri memberitahunya kalau mereka dipanggil oleh asosiasi, dan mereka pikir semua akan baik-baik saja, karena mereka tidak melakukan kesalahan. Mereka melihat Tino menunggu mereka, dan dia mengungkapkan kalau dia juga dipanggil karena asosiasi ingin dia memberikan pernyataan. Cray memberikan bros yang hilang itu padanya, dan Tino berterima kasih karena sudah mengembalikannya. Bilang dia senang bisa melihat mereka semua lagi di masa kini. Tino memanggil Cray Master, dan bilang dia orang paling beruntung di dunia, karena dia tidak tahu nasibnya bakal gimana kalau tidak bertemu Cray. Tino mengingatkan Cray kalau ini hari jadi mereka, bilang sudah 5 tahun sejak dia bertemu Strangegriff, dan dia bertekad akan bekerja keras supaya bisa bergabung dengan mereka. Tino membawa Cray ke reruntuhan dan menunjukkan lubang raksasa, bertanya apakah menurut Cray mereka akan menemukan relik di sana. Cray pikir kemungkinannya kecil, dan Sitri setuju dengannya, karena tidak ada gangguan pada mana material. Tapi Tino tetap yakin mereka akan menemukan sesuatu di dasar, dan Cray menyuruhnya jangan memaksakan diri. Tapi Tino langsung melompat masuk ke dalam lubang. Sitri mengungkapkan kalau lubang itu digali oleh golem yang dia beli di pelelangan, dan markas lamanya dibangun di bawah reruntuhan itu. Tapi pintu masuknya disamarkan sebagai sarang kelinci pasir. Sitri mengajak Cray melihat-lihat, dan bilang dia sudah menemukan pintu masuknya. Memberitahu kalau mereka harusnya menemukan fasilitas penelitian menara akasia di dalam. Seorang pria aneh muncul dari tanah, dan bilang dia telah membuat penemuan luar biasa tentang kelinci pasir. Tapi Cray bingung siapa dia. Jadi dia memperkenalkan diri sebagai peneliti kelinci bernama Aleko, dan bilang dia telah mempelajari sesuatu yang menakjubkan. Dia menunjukkan sarang kelinci pasir pada Cray, dan berpikir itu bukti kalau makhluk itu sangat cerdas, karena mereka mampu membuat peradaban di bawah tanah. Dia percaya lubang raksasa itu adalah bukti kalau raja mereka telah muncul, dan menganggap tempat itu adalah ibu kota mereka. Tapi Sitri berpendapat, kelinci tidak menciptakan peradaban, karena mereka tidak hidup di bawah tanah. Mereka kembali ke permukaan, tapi melihat Tino berlari menyelamatkan diri, karena dikejar oleh kelinci raksasa. Aleko mengira itu adalah Raja Kelinci, dan dia berlari mengejarnya. Setelah itu, Cray kembali ke kantornya, di mana dia tahu ada banyak surat yang harus dibaca. Tapi dia menyuruh Eva untuk membukanya saja, dan mengirim balasan umum untuk menolak semua permintaan. Dia bilang dia terlalu sibuk untuk membacanya, dan Eva mencatat kalau Cray sebenarnya tidak punya rencana apa-apa. Tapi Cray menjelaskan dia perlu mengosongkan jadwalnya. Eva bertanya apakah dia dapat relik lagi, dan Cray bilang dia menggunakan relik yang ditemukan Tino dan Sven baru saja selesai menilainya. Dia mengungkapkan kalau relik itu bernama Mirage Form, dan dia bisa menggunakannya untuk menciptakan dan mengendalikan ilusi, menjelaskan kalau dia bisa memproyeksikannya kemana saja dia mau. Dia membuat tiruan kepala Eva, dan Eva menyuruhnya berhenti. Jadi, dia menghilangkan ilusi itu, berpikir dia perlu berterima kasih pada Tino karena menemukannya.
Sementara itu, kita melihat Liz menginterogasi Hunter yang dia tangkap. Tapi dia sadar kalau mereka tidak tahu untuk siapa mereka bekerja. Jadi Sitri berpikir mereka cuma menerima pekerjaan itu demi uang gampang. Sitri berpendapat mereka harus fokus pada sisa-sisa menara Akasha daripada menginterogasi Hunter. Dan Liz bertanya apakah dia harus menyingkirkan mereka. Tapi Sitri pikir mereka masih bisa dimanfaatkan. Sitri mengajak mereka bekerja untuknya, tapi mereka tidak merespons. Jadi Liz menyuruh mereka bicara dan memukul mereka. Kita kembali ke Cray yang meminta maaf karena membahayakan Tino. Tapi Tino merasa itu salahnya sendiri karena tidak sadar kalau itu adalah salah satu ujian dari Cray. Cray menawarkan relik sebagai tanda terima kasih atas gelangnya, dan Liz menyarankan untuk memberinya sesuatu yang bisa membuatnya lebih kuat, karena performa Tino kurang bagus selama latihan. Tino bilang dia tidak mau bergantung pada relik, tapi Liz mengingatkannya kalau dia lari dari kelinci pasir. Jadi dia pasti sangat lemah. Cray sadar kalau omongan Liz ada benarnya. Jadi dia memberitahu Tino kalau dia akan menggunakan relik untuk meningkatkan kemampuan fisiknya. Dan Tino bersemangat melihat apa yang akan diberikan Cray. Tapi Cray malah menunjukkan topeng yang pernah merasuki dirinya dulu. Tino jadi gugup dan Cray mengingatkannya kalau topeng itu sangat efektif sampai-sampai dia dulu bisa mengimbangi Ark. Tino tidak mau menggunakannya, tapi Liz menahannya, dan topeng itu merasakan keinginan Tino untuk menjadi lebih kuat. Jadi topeng itu ingin melepaskan kekuatan terpendamnya. Liz dan Sitri mendorongnya maju, dan topeng itu menempel di wajahnya. Cray bertanya apakah dia baik-baik saja. Tino tiba-tiba memeluk Cray dan menyeruh Liz serta Sitri menjauh darinya karena mereka tidak pantas bersama Cray. Mereka jadi marah dan bersiap melawannya. Setelah itu, Garg memberitahu Cray kalau Count Claudius punya pekerjaan untuknya, dan dia mencatat kalau itu berbahaya. Tapi dia pikir Cray harus menerimanya, karena imbalannya besar. Cray bilang dia tidak tertarik, tapi Garg mengingatkannya tentang kuotanya, dan bilang dia sudah lama tidak menerima pekerjaan. Sven memperingatkannya kalau dia bakal dikeluarkan dari asosiasi kalau tidak menerima pekerjaan itu. Jadi Cray sadar dia tidak punya pilihan dan bilang dia akan mengambil surat itu setelah melakukan persiapan. Setelah itu, Cray berjalan-jalan di kota, dan dia masih enggan menerima pekerjaan itu. Jadi dia berpikir bagaimana caranya melempar tugas itu ke orang lain. Dia berpapasan dengan 2 orang asing yang bilang ingin bicara dengannya. Jadi Cray bergabung dengan mereka untuk minum teh. Salah satu dari mereka menyuruhnya mundur dari kasus ini, dan bilang kalau Akasha adalah mangsa mereka. Tapi Cray sama sekali tidak tahu apa yang dia bicarakan. Teman orang itu menyuruhnya untuk tidak mengkonfrontasi Cray, tapi dia pikir itu cara terbaik untuk bernegosiasi. Karena Cray adalah perencana licik yang dikenal sebagai Infinite Variety, 1000 variasi. Bocah itu memberitahu Cray alasan kenapa dia tidak boleh terlibat dalam kasus ini. Tapi Cray cuma menikmati tehnya dan langsung setuju untuk mundur dari kasus itu, karena dia memang tidak peduli. Bocah itu senang karena mereka bertanya langsung, tapi Arnold dan teman-temannya menyela mereka, dan Arnold bilang dia ada di sana untuk Cray. Arnold mengingatkan mereka kalau dia tidak akan melawan mereka kecuali mereka mengalahkan rekan satu klannya. Tapi mereka bilang tidak peduli dan mencatat kalau mereka ingin mulai dari Arnold. Tapi bocah itu menyuruh mereka jangan mengganggu tamunya dan bilang ke Cray kalau dia yang akan mengurus mereka. Untuk menebus ketidaksopanannya, dia memperkenalkan diri sebagai Baron, sementara gadis itu bilang namanya Mary, dan kita tahu kalau mereka dari klan Hidden Curse. Arnold dan anak buahnya tahu kalau pemimpin mereka adalah penyihir terkuat di ibu kota. Tapi Cray bilang dia perlu ke kamar mandi dan kabur lewat jendela. Karena tidak ingin terlibat, dia menggunakan reliknya untuk membuat semua orang mengira dia adalah Ark. Tapi dia malah bikin keributan karena kepalanya bersinar. Dia kembali ke kantor klan, di mana Eva memberitahunya kalau dia akhirnya berhasil. Karena dia menerima undangan ke pertemuan White Wolves yang akan dihadiri oleh ksatria dan hunter elit. Tapi Cray tidak senang mendengarnya karena dia tidak mau hadir. Dan dia memutuskan untuk pergi liburan, memberitahu Eva kalau dia akan mampir ke pertemuan itu kalau sempat pulang tepat waktu. Setelah itu, Cray memberitahu Liz dan Sitri tentang rencananya untuk liburan, dan mereka bersemangat untuk ikut, bertanya mau pergi kemana. Jadi Cray bilang mereka akan menemui Luke dan gengnya di Night Palace. Tapi Sitri mengingatkannya kalau mereka masih perlu menyelesaikan penyelidikan tentang Akasha. Cray sadar itu kasus yang dibicarakan Baron, jadi dia bilang dia sudah meminta Hidden Curse untuk mengurusnya, dan Liz senang karena mereka bisa meninggalkan ibu kota. Liz memberitahu rekan klan mereka kalau Cray mau liburan, dan bertanya siapa yang mau ikut, tapi mereka semua membuat alasan karena tidak tertarik. Cray menyebutkan kalau mereka tidak boleh memaksa siapapun, dan dia pikir lebih baik kalau semua orang ikut liburan, tapi dia tidak mau bawa banyak orang. Liz menyuruh Tino bangun, tapi dia sembunyi di bawah selimut karena malu dengan apa yang dia lakukan setelah memakai topeng itu. Tapi Liz menarik selimutnya dan menyuruhnya bersiap karena mereka akan pergi liburan dengan Cray.
Saat mereka bersiap berangkat, Sitri mengungkapkan kalau mereka punya pembantu, dan kita melihat kalau itu adalah 3 orang yang diinterogasi Liz. Sitri menyuruh mereka memperkenalkan diri, tapi mereka menolak bekerja sama. Jadi, Sitri menekan tombol untuk menyetrum mereka, dan mereka mengungkapkan nama mereka adalah Black, White, dan Grey. Liz menggendong Tino ke kereta, tapi Tino bilang dia tidak mau ikut, karena Cray pasti akan membuatnya melalui 1000 cobaan, dan Sitri memerintahkan para pembantu untuk bersiap berangkat. Sementara itu, Arnold dan teman-temannya tahu kalau Cray pergi liburan, dan mereka tidak percaya dia kabur dari kota, jadi Arnold memutuskan untuk mengejarnya. Guard juga tahu tentang hal itu, dan dia pikir Cray pergi untuk menyelesaikan permintaan Count Gladius. Tapi dia sadar kalau Cray meninggalkan suratnya. Jadi dia memerintahkan Chloe untuk mencari pengawalan dan menyusul Cray, karena dia butuh surat itu untuk membuktikan identitasnya. Chloe bersiap pergi bersama Gilbert dan Rudra, tapi dia pikir berisiko bepergian karena jumlah mereka sedikit, dan dia sadar Arnold juga sedang mencari Cray. Malam itu, rekan klan Cray sadar kalau Hirin Curse akan memulai perang dengan sisa-sisa Akasha, dan mereka tahu mereka dalam masalah karena akan terkena dampaknya, sementara Cray ada di luar kota. Kita melihat Liz melatih Tino, yang kesulitan mengimani Liz. Dan Sitri memberinya ramuan penangkal petir, jadi dia mengancam akan menggunakannya pada Tino. Tino lari menyelamatkan diri, dan Cray menyuruhnya menggunakan topeng itu, tapi dia menolak memakainya lagi dan tersambar petir. Tapi Liz sadar Tino masih bisa bergerak, jadi dia melanjutkan latihan mereka. Dan Sitri bilang ke Cray jangan khawatir karena dia punya banyak ramuan penyembuh. Setelah itu, Cray memberitahu semua orang kalau mereka dilarang latihan karena sedang liburan, dan dia menegaskan kalau mereka tidak boleh melakukan apapun yang membuat mereka bertambah kuat. Dia menyuruh mereka menghindari kekerasan supaya bisa menikmati liburan, dan mereka mengira Cray tidak ingin mereka bertambah kuat supaya mereka bisa menikmati sensasi pertarungan di masa depan. Tapi Cray bilang bukan itu masalahnya, dan dia sadar kalau mereka tidak tahu arti liburan. Sementara itu, kelompok Chloe senang karena party Arnold bersama mereka, karena mereka sudah berpapasan dengan beberapa monster. Dia memberitahu Arnold kalau dia tahu di mana Cray berada, mengungkapkan kalau Cray menuju wilayah Gladius, dan Arnold tidak sabar untuk melawannya. Kita melihat Cray dan teman-temannya beristirahat di sebuah kota, dan Liz menemukan ruangan tersembunyi, di mana dia melihat ramuan cinta, tapi Sitri melarangnya menyentuh itu. Cray sadar Tino bertingkah aneh, jadi dia menyuruhnya berhenti cemas karena mereka sedang liburan. Tapi petir tiba-tiba menyambar kota, dan alarm berbunyi. Liz dan Sitri bertanya-tanya apa yang terjadi, dan berpikir untuk keluar, tapi Cray meyakinkan mereka kalau mereka akan aman selama tetap di sana, karena dia percaya ksatria bisa menanganinya. Arnold dan yang lain sampai di kota, tapi mereka sadar kota itu terbakar dan seorang penjaga mengungkapkan kalau roh petir sedang menyerang mereka. Mereka heran apa yang dilakukan elemental di sana dan tahu kalau itu lebih kuat dari naga petir. Jadi mereka sadar mereka dalam masalah. Arnold berpikir Cray pasti yang memanggilnya, dan Chloe bersiap melawannya. Tapi Arnold sadar tangan Chloe gemetar, jadi dia menyuruhnya mundur. Tapi Gilbert dan Rudra mengingatkan Arnold kalau mereka juga hunter, jadi mereka ingin melawannya dan semua orang menyerbu roh petir itu. Tapi Arnold heran, kenapa Cray tidak menampakkan diri? Semua orang kewalahan melawan roh itu, jadi mereka mulai kehilangan harapan, berpikir mereka tidak punya kesempatan menang. Tapi teman-teman Arnold bilang masih terlalu dini untuk menyerah. Dia menunggang kuda untuk mendekat dan menerjang roh itu, menyerangnya dengan sekuat tenaga. Keesokan harinya, Cray dan yang lain melihat kerusakan yang disebabkan oleh roh itu, dan penjaga menceritakan apa yang terjadi. Jadi Liz pikir sayang sekali, karena dia sebenarnya ingin melawannya. Penjaga mencatat kalau party hunter level tinggi yang mengalahkannya, jadi tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, dan Cray senang mereka ada di sana karena dia bisa tidur nyenyak. Setelah itu, Arnold sadar Cray baru saja meninggalkan kota, dan Chloe menyebutkan dia bicara dengan penjaga yang bilang kalau Cray bisa tidur nyenyak berkat mereka, jadi Arnold jadi murka. Dan dia menyuruh semua orang segera berangkat supaya bisa menyusul Cray. Kita melihat Liz dan Sitri bertengkar soal siapa yang duduk di sebelah Cray, dan Sitri mengancam akan menggunakan ramuan pemikat monster, tapi Cray mengambilnya dan membuangnya, menyuruh mereka berhenti bertengkar. Dia mencatat tujuan mereka selanjutnya adalah kota gula, dan Tino heran kenapa mereka ke sana. Jadi Cray mengungkapkan kalau dia ingin mengunjungi kafe yang terkenal dengan parfainya. Liz dan Sitri bilang mereka tidak tertarik pada makanan manis. Tapi Tino tidak bisa santai, karena dia pikir Cray berencana mengujinya lagi. Mereka sampai di kota gula, di mana mereka melihat bendera merah, dan penjaga memerintahkan semua orang berbaris. Tapi Sitri menggunakan pesonanya dan bertanya apa yang terjadi. Jadi penjaga itu mengungkapkan kalau ada gerombolan ork di pegunungan dekat situ, dan para penjaga berpikir kota mereka bakal hancur kalau diserang. Jadi mereka memutuskan memanggil bala bantuan. Liz juga mencoba memikatnya, bilang kalau dia takut.
Tapi penjaga itu menyuruhnya jangan khawatir, karena mereka akan mengurus semuanya. Gadis-gadis itu mulai memuji si penjaga, dan Cry sadar mereka sedang bersenang-senang. Tapi Tino masih paranoid, dan bertanya-tanya apakah Cry akan menggunakan para orc itu untuk mengujinya. Cry memberitahunya kalau mereka harus makan parfait besok, tapi Tino mengira Cry menggunakan istilah parfait sebagai kode untuk orc, jadi dia berniat menolak. Tapi Liz dan Citri meyakinkannya untuk ikut, dan dia tidak bisa menolak karena takut pada mereka. Malam itu para pembantu berpikir untuk kabur, tapi mereka sadar kalau Killian dan Malice Eater sedang mengawasi mereka. Mereka mendengar suara orc di pegunungan. Jadi Malice Eater terbang bersama Killian, dan mereka mulai membantai para orc. Jadi pemimpin orc panik dan memerintahkan pasukannya mundur. Sementara itu, Cry memberitahu Tino kalau dia bersemangat makan parfait coklat besok, tapi Tino gugup karena dia pikir Cry bermaksud minum darah orc. Cry makan es krim setelah mandi dan bertanya pada Tino apakah dia mau mencicipinya, tapi Tino bahkan tidak mau melihatnya karena dia pikir Cry membunuh orc untuk meminum darahnya. Cry beristirahat di tempat tidur, tapi Liz bilang dia ingin tidur di sebelahnya. Jadi Citri keluar dari persembunyian dan menyuruh Liz menjauh darinya. Kita tahu kalau kamar mandi terhubung ke kamar tidurnya, dan Liz sadar kalau Citri juga berencana melancarkan aksinya, tapi Cry mengabaikan mereka dan pergi tidur. Arnold dan yang lain menemukan ramuan pemikat monster dan bertanya-tanya siapa yang meninggalkannya di sana. Tapi mereka melihat gerombolan orc mendekat, jadi mereka bersiap tempur. Mereka sadar kalau para orc itu terluka, jadi mereka heran apa yang terjadi. Tapi Arnold menyuruh mereka berhati-hati, karena dia bisa merasakan ada yang tidak beres. Para orc mengamuk dan menyerbu masuk, jadi Arnold dan yang lain mempertahankan diri. Tapi tiba-tiba hujan api turun dan para orc musnah. Mereka sadar kalau roh api telah muncul dan Arnold marah karena dia harus melawan banyak makhluk cuma demi menyusul Cry. Keesokan harinya, Cry membawa Tino ke kafe, tapi Tino mengira semua orang di sekitarnya adalah orc. Dan Cry memberitahunya kalau latihan Liz memang keras, tapi menurutnya Dino sudah melakukannya dengan baik. Dia meyakinkan Tino kalau Liz dan Citri tidak merundungnya, dan Tino bilang dia sudah tahu itu. Tapi dia bertanya pada Cry tentang ujiannya, bilang dia tidak sanggup lagi. Dia bertanya kapan orcnya akan muncul. Tapi Cry sama sekali tidak tahu apa yang dia bicarakan, dan Tino mulai putus asa. Tapi dia mendengar dua gadis bicara tentang bagaimana para orc sudah hangus terbakar, dan dia meminta maaf pada Cry karena tidak percaya saat dia bilang mereka mau liburan. Orang-orang menurunkan bendera merah dan menyambut Arnold sebagai pahlawan mereka, karena partinya mengalahkan orc dan ruh api. Tapi Arnold heran kenapa dia harus melawan begitu banyak monster, padahal dia cuma mau menyusul Cry. Cry dan teman-temannya sadar kalau orang-orang sedang menyambut pahlawan mereka, dan melihat kalau itu Arnold. Jadi Liz memanggilnya dan berterima kasih karena telah mengalahkan monster. Arnold jadi marah mendengarnya, dan Liz pergi bersama Cry, sementara Arnold mencoba mengikuti mereka. Tapi sekelompok wanita mengerumuninya dan bekerja sama menjatuhkannya. Cry kabur bersama teman-temannya, dan dia sadar Arnold bakal mengejar mereka, tapi Citri pikir dia tidak akan bisa menyusul. Cry sadar liburannya sudah hancur, dan dia pikir mereka harus menghindari jalan utama supaya bisa lolos dari Arnold. Jadi dia bilang ke semua orang, aku akan lewat pegunungan, dan Liz serta Citri berpikir liburan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Tapi Tino khawatir, karena dia tahu ada monster berbahaya di pegunungan. Mereka melanjutkan perjalanan, sementara Killian dan Malice Eater membantai monster yang menghalangi jalan, dan Citri memberitahu Cry tentang iblis raksasa tersesat yang hidup di pegunungan. Dia mencatat kalau mereka seperti ogre, tapi hanya ada sedikit laporan saksi mata tentang mereka, karena hunter yang melawan mereka biasanya tidak selamat untuk menceritakannya. Liz menyebutkan dia ingin bertarung di luar, tapi dia ingat Cry bilang mereka tidak boleh menggunakan kekerasan, jadi Cry memberitahunya tidak apa-apa kalau mengalahkan monster. Liz mengajak Tino berburu monster bersamanya, dan Cry menyuruhnya menggunakan topeng, tapi Tino buru-buru keluar karena tidak mau memakainya lagi. Setelah mereka mengalahkan monster, Liz bilang dia merasa lebih baik, dan Citri mencatat kalau akhirnya mulai terasa seperti liburan sungguhan. Tapi kita melihat Tino dan para pembantu kelelahan. Mereka sampai di persimpangan jalan di mana mereka melihat tanda yang menunjuk ke kiri, dan para pembantu berpikir itu mencurigakan. Tapi Cry memutuskan mengikutinya karena menurutnya jalannya terlihat bagus. Sementara itu, teman Arnold heran kenapa mereka selalu menemui bahaya, dan Chloe pikir itu karena ujian Cry, mengungkapkan kalau Cry terkenal suka menguji hunter untuk membantu mereka berkembang. Pria itu tidak percaya kalau orc dan elemental adalah bagian dari rencananya, tapi Gilbert dan Rudra menyebutkan kalau mereka sudah melihat kemampuan Cry, jadi mereka pikir dia bisa saja merencanakannya. Kita kembali ke Cry yang berpikir mereka membuat pilihan tepat karena belum melihat monster setelah belok kiri.
Dia menyarankan mendirikan kemah untuk bermalam di sana, dan Sitri bilang dia akan menyiapkan makan malam untuk semua orang. Bilang sudah lama sejak terakhir kali mereka berkemah di luar bersamanya. Cry pergiting ang naming air, and Liz modus is equate with him, yang more Sitri cemburu. Cry sampai to the bano temti molang aming air, tapi Liz tiba-tiba melorgan morster and esapaya. Cry menyisir rambut Liz, dan Liz senang dia memutuskan pergi bersamanya, bilang dia akan melakukan yang terbaik untuk membuat Tino lebih kuat. Dia menikmati momennya bersama Cry, tapi tiba-tiba terdengar ledakan, dan dia marah karena itu merusak suasana. Kita melihat Kilian melawan monster, dan Tino mencoba menusuknya dari belakang. Tapi monster itu tiba-tiba menghilang. Monster itu hampir memukul Ino, tapi Liz menahan serangannya, dan Sitri mengenalinya sebagai iblis raksasa tersesat. Sitri mengungkapkan kalau iblis itu menyamarkan jalan agar terlihat aman, tapi iblis itu sudah mengikuti mereka sejak mereka masuk wilayahnya. Iblis itu melempar batu ke arah Cry, tapi Liz menangkapnya dan melempar balik dengan kekuatan dahsyat, membuat iblis itu menabrak bebatuan. Tapi dia sadar iblis itu masih hidup, dan Sitri mencatat kalau makhluk itu tahan serangan fisik, berpikir dia tidak akan membiarkan mereka lolos karena sifatnya yang gigih. Tapi Cray bilang tidak perlu tinggal dan bertarung, jadi mereka memutuskan kabur sebelum iblis itu pulih. Kelompok Arnold sampai di persimpangan jalan, dan dia melihat gambar di batu yang membuatnya berpikir Liz sedang mengejeknya. Chloe mencatat kalau jalan ke kanan lebih aman, dan berpikir mengambil rute lain tidak akan menghemat banyak waktu. Tapi Arnold memutuskan ke kiri saja, karena dia tahu dia bisa menemukan Cry di sana. Liz mencatat kalau iblis itu masih mengikuti mereka, dan Sitri mengungkapkan kalau iblis raksasa tersesat suka mangsanya menderita, berpikir mereka bisa lolos kalau menggunakan seseorang sebagai umpan. Tapi dia tidak mau mengorbankan pembantunya, karena dia merasa mereka berguna. Jadi dia berpikir menggunakan ramuannya, bilang mereka bisa kabur selagi iblis itu menyiksa monster yang terpancing ramuan itu. Tapi dia mencatat mereka harus siap kalau monster malah menyerang mereka. Dan Cry pikir mereka akan baik-baik saja, tapi Tino khawatir mereka bakal mati. Setelah itu, kita tahu rencana mereka tidak berjalan mulus, dan mereka mendirikan kemah setelah mengalahkan monster. Tapi Sitri mencatat kalau mereka tidak bisa lagi merasakan keberadaan iblis itu. Tino tidak bisa santai karena dia takut pada bayangan, tapi Cry menyuruhnya memegang topeng itu, berpikir itu mungkin membantunya di masa depan. Tapi mereka tiba-tiba mendengar para pembantu berteriak saat Malice Eater mendekati mereka, dan Cry pikir mereka sudah cukup menderita. Black mengambil air untuk Malice Eater dan mulai mengeluh soal pekerjaannya. Tapi dia melihat Cry bicara dengan Sitri yang sedang memegang kunci. Kelompok Arnold melihat kemah Cry, dan mereka pikir itu jebakan, tapi Arnold tetap ingin memeriksanya. Iblis itu melihat Arnold dan sadar kalau dia petarung tangguh, berpikir dia mungkin bisa mengalahkan Liz, jadi dia memutuskan memancing Arnold ke arah Cry. Arnold melihat bayangannya dan mengira itu pasti Liz, jadi dia mengejarnya. Cry dan teman-temannya melihat kelompok Arnold mendekat, tapi mereka tidak khawatir, dan iblis itu muncul menyamar sebagai Arnold. Tapi Cry sadar kalau Arnold terlihat aneh dan dia mulai mengajukan pertanyaan karena dia ingin tahu apakah itu benar-benar Arnold. Tapi makhluk itu jadi marah dan mengancam akan membunuhnya, yang membuat Cry berpikir itu memang Arnold asli karena dia mulai mengamuk. Jadi Cry meminta maaf atas semua yang dia lakukan di masa lalu. Arnold yang asli muncul, tapi Cry mengira dialah yang palsu. Jadi Arnold jadi murka dan menyerang Cry, tapi reliknya melindunginya. Arnold terkejut karena Cry bisa memantulkan ayunan terkuatnya, dan iblis itu mencoba pergi. Tapi Liz dan Sitri menghalangi jalan. Jadi iblis itu melepas penyamarannya dan bersiap melawan mereka. Cry tidak percaya kalau itu ternyata memang penipu. Dan Arnold marah karena dia tertipu triknya. Jadi Arnold bersiap menyerang dengan pedang petirnya. Tapi Cry melihat Tino di belakangnya, jadi dia memeluk Tino saat reliknya melindunginya. Dan Arnold sadar kalau serangannya tidak mempan. Dia bertanya pada Cry kenapa dia tidak membalas. Jadi Cry menjelaskan itu karena dia punya keyakinan. Tapi Arnold pikir jawabannya tidak masuk akal, dan kita tahu Cry cuma berusaha terdengar keren. Tapi reliknya sepertinya sudah mencapai batas, dan Arnold hampir menghabisinya. Tapi Tino menjegal kakinya. Jadi Arnold menyuruhnya minggir. Tino menyebutkan kalau dia akan melindungi masternya, dan Arnold memberitahunya kalau dia bukan tandingannya. Tapi Tino memakai topeng itu untuk meningkatkan kemampuannya. Topeng itu mencoba mengambil alih tubuhnya, tapi dia berhasil mengendalikannya, dan tubuhnya bertransformasi seiring dia menjadi lebih kuat. Dia memukul mundur Arnold dan Cry terkesan dia bisa melakukan itu, berpikir dia seperti pahlawan super. Tino bangun di kereta dan Cry menyuruhnya jangan bergerak, karena tubuhnya tidak kuat menahan kekuatan relik itu.
Cray mengungkapkan kalau Tino mampu mengimbangi Arnold, tapi dia tetap kalah karena Arnold lebih kuat darinya. Dan Tino bertanya apa yang terjadi pada iblis itu. Jadi Liz mengungkapkan kalau mereka mengalahkannya, tapi makhluk itu terus bangkit kembali. Jadi mereka memutuskan pergi saat kelompok Arnold sedang melawannya. Tino sedih karena kalah dalam pertarungan, tapi Cray bilang tidak apa-apa, mengungkapkan kalau Liz juga kalah berkali-kali sebelum menjadi hunter yang hebat. Cray yakin Tino akan berkembang di masa depan, dan Tino bertekad menjadi lebih kuat supaya bisa bergabung sebagai anggota Strange Grief. Kita melihat kalau iblis itu sudah dikalahkan, dan Chloe memikirkan semua yang terjadi. Sadar semua orang jadi lebih kuat berkat monster yang mereka lawan. Dia tahu kalau party Arnold jadi populer berkat desa-desa yang mereka selamatkan, dan dia pikir itu semua berkat Cray, karena ujiannya membantu mereka berkembang. Arnold mencatat kalau mereka harus terus mengejar Cray setelah memperbaiki kereta mereka, dan Chloe pikir Cray pergi ke Night Palace. Jadi mereka memutuskan pergi ke sana. Mereka sadar tempat itu mengerikan, tapi Chloe yakin Cray pasti datang ke sana, karena Strange Grief sudah lama mencoba menyelesaikannya. Jadi mereka memutuskan menjelajahi istana itu. Tapi kita tahu kalau Cray dan teman-temannya sebenarnya pergi bersantai di pemandian air panas. Saat Cray menikmati waktunya, dia pikir tempat itu sempurna. Tapi dia heran kenapa mereka satu-satunya tamu di hotel itu. Dia ingat bagaimana Sitri memberitahunya kalau ada gerombolan bandit di area itu. Makanya orang-orang menghindarinya. Tapi Cray pikir itu berkah, karena dia bisa menguasai tempat itu sendirian. Dia tiba-tiba mendengar seseorang bernyanyi di pemandian luar ruangan, jadi dia memutuskan memeriksanya dan melihat seekor naga sedang bersantai. Dia ingat bagaimana Liz mengajaknya berburu naga air panas bersamanya, dan dia bertanya-tanya apakah itu makhluk yang dimaksud Liz, tapi dia pikir itu cuma peliharaan pemilik hotel. Dia pikir dia tidak boleh menunjukkan rasa takut, jadi dia bergabung dengannya di kolam, tapi naga itu jadi marah dan menyerangnya. Kita melihat Sitri dan Tino sedang mandi, tapi mereka tiba-tiba mendengar Cray berteriak minta tolong, dan kita melihat dia selamat berkat cincin pengamannya. Gadis-gadis itu datang, dan Tino heran kenapa Cray minta tolong. Tapi Sitri memberitahunya kalau Cray cuma sedang mengujinya, karena dia ingin melihat apakah Tino bisa mengalahkan naga itu. Sitri bilang ke naga itu kalau Tino yang akan melawannya, jadi naga itu bersiap bertarung. Tapi Tino mencatat dia tidak bisa bergerak dengan benar. Saat dia memakai handuk, naga itu menyerangnya dengan semburan air. Jadi dia melompat menjauh dan berpikir Cray sedang menguji keberaniannya. Jadi dia menerjang maju, tapi dia jadi malu karena handuknya melorot. Setelah itu, kita melihat dia sudah mengalahkan naga itu, dan Liz mencatat kalau itu cuma bayi naga. Tapi Cray memberitahunya, itu tetap saja seekor naga. Jadi Liz memanggil Tino sebagai pembunuh naga, dan mencatat kalau kemampuannya meningkat setelah memakai topeng. Tapi Cray menyebutkan, dia tidak menyangka akan melihat naga di sana. Sitri berpikir naga itu tertarik ke tempat itu karena sudah tidak ada pengunjung. Dan Liz menyarankan memakannya untuk perayaan. Jadi naga itu jadi gugup saat garis-garis itu bicara soal memotong-motongnya. Tapi Cray menentang ide itu. Jadi naga itu berterima kasih padanya dan garis-garis itu tidak percaya Cray bisa menjinakkannya. Tapi kita melihat Gray bersembunyi sambil mengawasi mereka saat Cray berjalan-jalan di sekitar hotel. Gray tiba-tiba mendekatinya dan mencatat kalau Cray itu di luar nalar. Jadi dia memutuskan untuk jujur. Dia menunjukkan kunci yang digunakan Black dan White untuk kabur, dan mengungkapkan kalau mereka mencurinya saat gadis-gadis itu sedang mandi. Tapi dia menolak pergi bersama mereka. Dia mencatat kalau mereka menuju wilayah Gladius, dan Cray pikir sayang sekali mereka pergi lebih awal, karena dia dan gadis-gadis itu berencana membebaskan mereka, dan dia menyuruh Gray bebas melakukan apa yang dia mau. Cray dan garis-garis itu berjalan keliling kota, dan melihat lubang raksasa yang membuat mereka berpikir orang-orang sedang menggali untuk sumber air panas lain, tapi dibatalkan karena gerombolan bandit. Liz menyarankan menyingkirkan mereka, tapi Cray mengingatkannya kalau mereka sedang liburan, dan mereka sadar semua toko tutup. Tapi Liz melihat ada satu yang buka, dan Cray sadar toko itu menjual roti demi-human, yang membuat mereka bertanya-tanya, apa itu demi-human? Jadi, Sitri menjelaskan kalau ada makhluk humanoid aneh yang konon muncul di area ini, dan dia pikir mereka tinggal di bawah tanah. Mereka terus melihat-lihat kota, tapi terkejut melihat Arnold, yang tampaknya terluka, dan dia jadi marah saat melihat Cray, tapi tiba-tiba pingsan setelah itu. Cray bicara dengan teman-teman Arnold, dan dia tidak percaya mereka masuk ke Night Palace. Karena tempat itu level 8, kita kembali ke saat party mereka ada di Night Palace, dan kita melihat mereka mampu mengalahkan banyak monster. Tapi Phantom level tinggi muncul dan mulai menghajar mereka. Arnold satu-satunya yang bisa mengimbangi mereka, tapi dia sadar kalah jumlah, jadi dia menyuruh semua orang sembunyi, sementara dia menghantam tanah untuk membuat tabir asap, dan mereka bisa lolos dengan bersembunyi di bawah mayat. Kita kembali ke masa kini, saat teman-teman Arnold menyebutkan kalau mereka tidak akan selamat tanpa dia,
dan mereka merasa bersalah karena telah memaksanya melampaui batas. Chloe menyuruh Cry memaafkannya, karena dia pikir Arnold sudah mendapat pelajaran, dan Cry mencatat kalau dia belum melakukan apa-apa. Tapi teman-teman Arnold salah paham, mengira Cry sudah menguji mereka selama ini. Jadi Cry bilang mereka impas, dan mereka senang akhirnya semua berakhir. Chloe memberinya permintaan dari Count Gladius, bilang Cry akan membutuhkannya untuk masuk wilayah Gladius, tapi Cry memberikannya ke Citri, dan mencatat dia tidak mau mengambilnya. Citri sadar itu permintaan untuk membasmi gerombolan bandit Barrel, kelompok berbahaya yang punya 100 anggota, dan Gilbert menyuruh Cry menyingkirkan mereka. Tapi Citri mencatat kalau mereka hanya menargetkan lawan kuat, dan dia pikir mereka sudah meninggalkan wilayah Gladius. Karena mereka takut pada Cry. Cry sama sekali tidak tahu apa yang Citri bicarakan, tapi dia memutuskan untuk mengiyakan saja, dan berpikir tempat itu akan jadi ramai setelah gerombolan bandit menghilang. Arnold mimpi buruk tentang Night Palace, dan saat bangun, dia mendengar teman-temannya bicara tentang bagaimana mereka sudah menyelesaikan masalah dengan Cry, karena mereka pikir Arnold bukan tandingan Cry. Dia berjalan keliling kota sambil mencatat kalau dia sudah kehilangan kepercayaan diri dan bertanya-tanya apakah sudah waktunya pensiun sebagai hunter. Dia melihat pemandian air panas dan bersiap mandi, berpikir tempat itu sempurna baginya karena dia ingin sendirian. Tapi dia sadar Cry ada di dalam air, dan Cry memberitahu Arnold kalau mereka bertemu secara kebetulan. Tapi dia pikir Cry ada di sana untuk mengejeknya, jadi dia jadi murka. Dia mencatat kalau Hunter level 8 tidak seharusnya ada di pemandian air panas, dan Cry menyebutkan dia akan mendengarkan kalau Arnold punya masalah. Tapi Arnold bilang dia tidak akan pernah berbagi apapun dengannya. Dia mencatat kalau dia sudah muak dan memutuskan untuk tidak pensiun, memberitahu Cry kalau dia akan mulai dari awal dan membuat Cry menyesal telah mengejek partinya. Setelah pergi, dia kembali ke partinya dan bilang sudah waktunya latihan, karena mereka perlu melakukan apapun untuk mengalahkan Cry. Jadi mereka sadar kalau liburan mereka sudah berakhir, tapi mereka lega karena Cry sudah kembali seperti biasanya. Sore itu, Cry jalan balik ke hotel, tapi dia sadar lubang raksasa itu bersinar, dan seorang demi-human alias manusia gua keluar dari sana. Cewek itu mendekati Cry, tapi Cry malah bilang dia mau tidur, dan mulai jalan pergi sambil bingung kenapa ada makhluk aneh yang tinggal di kota itu. Tapi cewek itu menahan Cry pakai rambutnya, dan melompat masuk kembali ke dalam lubang sambil membawa Cry. Keesokan harinya, Tino bilang ke yang lain kalau Cry belum balik. Tapi anggota Strange Grief yang lain kayaknya nggak peduli, dan malah menyuruh Tino buat percaya saja sama masternya. Mereka mendengar seseorang mendekat dan mengira itu Cry. Jadi Liz melempar bola ke arah pintu, tapi seorang cewek menangkapnya. Mereka sadar kalau cewek itu adalah ninja, dan dia menanyakan keberadaan Cry. Mereka mengira ninja itu mau membunuh Cry dan bersiap buat melawannya. Ninja itu menciptakan bunshin, atau tiruan dirinya, dan Tino sadar kalau mereka kalah jumlah. Tapi tiba-tiba Killian dan Malice Eater muncul. Jadi, Liz yakin mereka bisa mengalahkan ninja itu. Tapi si ninja malah menyandera orang-orang, mengancam bakal membunuh mereka kalau para gadis itu macam-macam. Dan mereka langsung menyerah, karena mereka pikir Cry bakal marah kalau para sandara sampai mati. Partinya Arnold bersiap buat pergi, dan dia pamitan sama Chloe. Tapi tiba-tiba dia diserang. Dia sadar kalau mereka sudah dikepung, tapi Arnold pingsan karena racun, yang katanya saking kuatnya bahkan bisa menumbangkan Mythical Beast. Ninja itu mengungkapkan kalau mereka adalah geng bandit Balel, dan tujuan mereka adalah mengalahkan hunter terkuat. Bilang kalau rencana mereka lancar karena berhasil menangkap Cry. Mereka mengepung kota dengan dinding batu, dan kita jadi tahu kalau mereka berencana mundur dari wilayah Gladys. Tapi mereka malah ketemu sama Black dan White yang bilang kalau Cry ada di kota itu. Mereka pikir geng Balel bakal jadi yang terhebat setelah mengeksekusi Cry, dan bos mereka mau ketemu Cry. Tapi seorang ninja bilang kalau mereka lagi mengejar seorang wanita yang kabur. Si bos memukul ninja itu sampai terpental, dan rekannya menyuruh para ninja buat jangan biarkan siapapun lolos. Jadi mereka mulai mencari wanita itu, dan kita melihat Chloe lagi sembunyi di atas pohon. Si bos marah karena mereka menangkap orang yang salah, dan rekannya berpikir Cry pakai umpan. Tapi dia tahu kalau Liz dan Citri itu anggota asli. Jadi dia pikir Cry masih ada di kota, dan menyuruh para ninja buat mencarinya. Tapi kita malah melihat Cry ada di dasar lubang di mana para manusia gua lagi mengawasinya. Geng Balel mengumpulkan semua orang di satu tempat, dan Gilbert menyarankan buat menghajar mereka. Tapi Citri bilang mereka nggak bisa ngapa-ngapain, karena Cry bakal marah kalau ada orang yang mati. Arnold teriak kesakitan gara-gara racunnya, jadi Citri menendang titik tekan tubuhnya, dan itu langsung bikin dia merasa baikan. Cry bangun di dasar lubang dan melihat para manusia gua mendekat. Jadi dia memikirkan sebuah rencana. Dia menggunakan reliknya buat menyamar jadi manusia gua, dan sepertinya berhasil. Tapi pas dia tanya mereka mau kemana, mereka nggak paham apa yang dia omongin, karena bahasanya beda.
Mereka curiga sama Cry, jadi dia mencoba ngomong pakai bahasa mereka dan mereka sepertinya paham. Cry sendiri nggak percaya kalau itu beneran berhasil. Dia sadar ada kota di bawah tanah itu dan menurutnya itu keren banget, tapi dia nggak mau tinggal di sana. Soalnya panas. Mereka membawa Cry ke arena di mana seorang prajurit bersiap buat melawannya. Cry mencoba meles lewat omongan, tapi prajurit itu menyerangnya. Sebuah barrier menahan serangan itu, dan Cry menggunakan relik yang sudah dimantrai sama Cruz buat membekukan si prajurit, yang bikin semua orang kaget. Beberapa manusia gua ikut menyerang, dan Cry memutuskan buat pakai cincin yang dikasih Sitri. Padahal dia nggak tahu itu cincin apaan. Cincin itu mengeluarkan gas yang menghentikan para manusia gua. Jadi dia pikir itu berhasil, tapi ternyata gas itu malah bikin mereka makin kuat, dan Cry sadar dia baru saja ngebuff mereka. Tapi cewek yang menangkapnya malah terkesan sama kekuatannya, dan jadi tertarik sama Cry. Seorang ninja lapor ke bosnya kalau mereka nggak bisa nemuin Cry. Tapi rekan si bos tahu kalau Cry masih di kota, dan bilang dia punya rencana. Dia pakai pengeras suara buat bikin pengumuman, dan menyuruh Cry berhenti sembunyi, mengancam bahkan membunuh Sandara kalau dia nggak menampakkan diri. Semua orang jadi panik. Tapi Liz bilang dia mulai bosan dan dia menghancurkan penahannya. Bilang dia udah masa bodoh kalau Sandera mati. Tapi semua orang mendengar ledakan saat para manusia gua muncul dari dalam tanah, dan salah satu dari mereka mendekati Gilbert. Jadi Liz menyelamatkan Gilbert dan mulai menhajar mereka. Sitri menggunakan pistolnya buat menyembuhkan Arnold dan menyuruhnya membebaskan para Sandera. Jadi Arnold membanting manusia gua ke tanah. Temannya memberikan pedangnya dan Arnold bilang dia bakal menebas jalan keluar, yang bikin semua orang jadi semangat. Geng Balel kewalahan menghadapi manusia gua, yang tiba-tiba mulai bersorak saat juara mereka muncul. Para gadis sadar kalau Cry ada bareng mereka, dan Sitri mengenali mereka sebagai orang gua atau Norjin, mengungkapkan kalau dia bisa paham bahasa mereka. Dia mendengar cewek gua itu mengumumkan kalau mereka mendedikasikan kemenangan ini buat raja mereka, dan mereka nggak takut lagi sama dewa jahat. Tapi Sitri nggak tahu siapa yang dimaksud. Cewek itu bilang, Cry sudah menunjukkan kekuatannya dan memberi mereka pengampunan, jadi dia terbukti layak jadi raja mereka. Tapi Sitri cemburu karena cewek itu menyentuh Cry. Cry mencoba tanya ke cewek itu mereka mau kemana, tapi malah berakhir menyuruh dia buat membunuh semua orang dan menaklukkan dunia, yang bikin Sitri bertanya-tanya apa rencana Cry. Liz memanggilnya, tapi cewek gua itu menyuruh Cry menunjukkan jalan, dan Sitri melihat simbol di kepalanya, sadar kalau dia itu putri mereka. Cry mencoba bilang kalau para gadis itu temannya, tapi Sitri lagu apa Cry ada di pihak mereka, karena dia baru saja menyuruh sang putri buat nggak menyisakan satu orang pun. Sitri curiga Cry jatuh cinta sama sang putri dan mulai memaki-maki Cry, mengingatkan kalau dia masih utang uang ke Sitri. Dia pikir Cry mau menikahi putri itu buat jadi raja, dan bilang kalau dia bisa saja menaklukkan satu negara buat Cry, terus bilang dia udah muak sama Cry. Tapi Cry bingung kenapa Sitri marah, dan penyamarannya menghilang saat dia sadar reliknya kehabisan mana. Sang putri mendorongnya menjauh, dan Cry jatuh ke tanah di mana dia melihat Sitri sudah menunggunya. Jadi Cry bilang dia sudah kembali. Sitri memeluknya dan menyambutnya kembali. Tapi sang putri bilang ke pasukannya kalau raja mereka sudah mati dan memerintahkan mereka buat membunuh semua orang dan menghancurkan kota. Jadi mereka mulai mengamuk, tapi tiba-tiba ada gempa bumi dan seekor naga air panas raksasa muncul. Sang putri mendekati Cry dan bicara padanya. Jadi Sitri sadar kalau naga itu adalah dewa jahat yang dimaksud putri tadi. Dan naga itu menyemburkan uap bertekanan tinggi yang hampir mengenai Cry dan para gadis. Cry menyuruh sang putri pulang karena tempat itu terlalu berbahaya. Jadi putri itu menangis dan memeluk Cry sebelum memerintahkan pasukannya buat mundur. Sitri berpikir, rencana Cry adalah menggunakan orang gua buat mengurus geng Balel dan memanggil naga buat memaksa mereka mundur, bilang kalau rencananya brilian banget. Tino bertanya-tanya, gimana cara mereka menghadapi naga itu, dan naga itu mengancam bakal menghancurkan kota dengan napas energinya. Tapi bayi naga mendekatinya dan mulai bicara padanya. Liz tanya, apa Sitri bisa paham bahasa naga? Sitri bilang kalau dia nggak bisa. Tapi naga itu berhenti mengisi tenaga napasnya dan terbang pergi, dan Tino sadar kalau itu induknya si bayi naga. Semua orang kaget sama kejadian itu, dan bayi naga itu menunjukkan betapa dia sayang sama Cry sebelum meninggalkan kota. Para gadis berpikir semuanya berjalan sesuai rencana Cry, dan mereka nggak percaya dia bisa memprediksi segalanya. Tapi Tino mengingatkan mereka kalau para bandit masih punya Sandara. Tino tiba-tiba berubah jadi kodok, dan Sitri berpikir situasinya gawat, soalnya Lucia muncul dan kelihatan marah banget. Kita melihat para ninja juga berubah jadi kodok, dan pemimpin mereka bingung apa yang terjadi. Tapi dinding batu tiba-tiba hancur saat Ansem muncul dengan gaya keren. Lucia dan Luke juga muncul, dan pemimpin bandit tanya siapa mereka. Tapi dia melihat mereka pakai topeng tengkorak, jadi dia sadar mereka adalah anggota Strange Grief.
Luke mendekati si pemimpin dan rekannya, lalu bilang ke Lucia kalau dia gagal mengubah mereka jadi kodok. Jadi Lucia kesal, bilang kalau susah merapal mantra itu di area yang luas. Si pemimpin dan rekannya berpikir mereka bakal terkenal kalau bisa mengalahkan Strange Grief. Dan Luke bilang kalau dia seharusnya ngomong dulu sama mereka, karena Cray mengajarkan dia buat bicara baik-baik sebelum menyerang. Tapi Luke mengungkapkan kalau dia sebenarnya sudah menebas mereka, dan mereka tiba-tiba mulai berdarah. Jadi, Cray buru-buru lari ke arah mereka, dan marah karena Luke nggak menahan diri. Tapi, Luke menjelaskan kalau dia cuma pakai pedang kayu. Dan rekan si pemimpin itu ambruk. Jadi Cray memohon ke Ansem buat mengobati luka mereka. Luke mengira Cray mau Ansem menyembuhkan mereka supaya Luke bisa menebas mereka lagi berulang kali. Tapi Cray menjelaskan, bukan itu maksudnya. Bilang ke Luke kalau dia harus mencoba bicara dulu sebelum mencabut pedang. Arnold sama sekali nggak paham apa yang terjadi, dan Tino mulai menangis karena dia nggak tahu cara berubah kembali jadi manusia. Lucia menjelaskan kalau dia nggak tahu mantra yang bisa membatalkan transformasi itu, dan mengingatkan Cray kalau dia yang menyuruh Lucia mengubah orang kuat jadi kodok. Tapi Lucia mencatat kalau mantranya cuma mempan ke orang lemah. Tapi Cray bilang seharusnya Lucia mengubah targetnya jadi katak bangkong saja. Lucia bilang Cray nggak pernah bilang begitu, dan menunjukkan buku yang ditulis Cray. Bilang kalau di situ nggak ada tulisan soal katak bangkong. Cray tanya gimana cara membalikan transformasinya. Jadi Lucia bilang dia cuma perlu membunuh kodok-kodoknya. Dan Lucia membakar Tino dengan mantranya, membuat Tino kembali ke wujud manusia. Tino bilang dia takut banget karena dia pikir bakal jadi kodok selamanya. Tapi Liz bilang mereka perlu lanjut latihan supaya Tino nggak berubah jadi kodok lagi lain kali. Pihak berwenang menangkap para bandit dan pemimpin mereka bilang bakal balas dendam. Bilang dia bakal bikin Strange Grief menyesal sudah memberi mereka ampunan. Partinya Arnold pamitan sama Chloe dan dia memikirkan semua yang terjadi. Bertanya-tanya apakah itu semua bagian dari rencana Cray. Cray berterima kasih ke teman-temannya karena sudah datang dan mencatat kalau Strange Grief cuma kurang satu anggota lagi. Tapi Luke marah karena dia nggak sempat lihat naga dan orang gua. Lucia mengungkapkan kalau mereka udah mencari Cray kemana-mana dan bilang mereka harus membereskan kekacauan Cray pas sampai. Tapi Cray malah bilang Lucia rugi karena telat, yang bikin Lucia makin emosi. Cray mengingat momen saat Strange Grief tersesat dan berakhir di kuil harta karun level 10 bernama Mayo Inoyado, penginapan tersesat, di mana rubah raksasa menghancurkan mereka. Tapi Cray memohon ke monster itu buat melepaskan mereka dan menjelaskan kalau mereka cuma nggak sengaja nyasar ke sana. Jadi si rubah memutuskan buat mengampuni mereka. Kita kembali ke masa kini, saat Strange Grief dalam perjalanan balik ke ibu kota, dan Cray mencatat kalau sudah 3 minggu sejak mereka pergi, jadi dia pikir pertemuan pedang putih sudah selesai. Dia kasih Eva telur naga air panas tapi bilang kalau itu cuma telur biasa dengan nama yang unik. Dan dia mengungkapkan kalau dia juga kasih telur itu ke Sven. Tapi Cray bingung kenapa Sven kelihatan marah. Sven cerita soal perang yang pecah di ibu kota, di mana seorang penyihir Akasha memanggil elemen petir di tengah kota. Jadi penyihir kuat bernama Rosalia, sang api penyucian abisal, memanggil elemen api buat mengalahkannya. Tapi kota nggak hancur, karena kedua elemen itu sudah kelelahan saat dipanggil. Eva mengingatkan Cray soal pertemuan pedang putih, dan mengungkapkan kalau acaranya ditunda gara-gara perang, jadi bakal diadakan 3 hari lagi. Cray mencoba cari alasan karena dia malas datang, tapi Eva menjelaskan kalau mereka sudah menyiapkan segalanya buat dia, dan bilang dia cuma boleh bawa 1 pendamping. Liz dan Citri tiba-tiba muncul bawa tuxedo. Tapi mereka malah rebutan siapa yang bakal nemenin Cray ke acara itu. Dan Tino bilang dia mau ikut bareng Cray, tapi dia takut sama Liz dan Citri. Jadi dia bilang dia nggak ngomong apa-apa. Dan Luke juga mau ikut karena dia pikir bakal nemu lawan tangguh di sana. Cray memutuskan buat pergi sama Eva, yang bilang dia bakal mengurus semuanya buat Cray, jadi Cray cuma perlu senyum doang. Cray bilang gaun Eva kelihatan bagus, tapi Eva tanya soal tas-tas yang Cray bawa. Jadi Cray menjelaskan dia bakal pakai telur naga buat menyuap bara bangsawan, karena dia tahu party mereka punya reputasi buruk. Dia bilang dia minta Lucia merapal mantra pengawet ke telur-telur itu, supaya nggak busuk sebelum dia bagikan. Tapi Eva bertanya-tanya, apa Cray menanggapi acara ini dengan serius? Di pertemuan itu, Cray melihat bangsawan menyapa seorang pelayan, dan dia memberikan telur naga sebagai hadiah ke pelayan itu. Tapi pelayan itu kaget pas tahu nama telurnya, dan para penjaga tiba-tiba mengepung Cray. Kapten penjaga, Franz, tanya apa yang Cray pikirkan, dan mengungkapkan kalau pelayan itu sebenarnya adalah putri Kekaisaran Murina. Franz pikir telur naga itu berbahaya, dan Cray menjelaskan kalau bukan begitu, tapi malah bilang dia kebelet pipis yang bikin Franz marah. Tapi Claire bilang kalau Cray harusnya diperlakukan sebagai tamu kehormatan karena dia menyelamatkan ibu kota dari Menara Akasha. Jadi Franz memerintahkan penjaga buat melepaskan Cray.
Kita melihat Ark dan Garg di acara itu, dan mereka nggak kaget Cray sudah bikin keributan. Sementara Eva bilang ke Cray kalau sudah tradisi kekaisaran bagi sang putri buat menyamar jadi pelayan. Cray berterima kasih ke Claire karena sudah menyelamatkannya. Tapi Claire bilang jangan dipikirin, dan mencatat kalau dia masih berutang budi atas semua yang Cray lakukan buat dia. Kaisar berterima kasih ke para tamu karena sudah hadir, dan menyuruh mereka menikmati acara, karena mereka telah membawa kemakmuran bagi kekaisaran Zebrudia. Cray melihat sekeliling, dan sadar kalau Sitri juga ada di sana. Tapi sebuah tangan tiba-tiba menyentuhnya, dan dia melihat Liz dan Tino sembunyi di bawah meja. Lucia lewat di depannya, dan Cray sadar kalau adiknya itu lagi melayani tamu sebagai pelayan, sementara Luke jadi salah satu penjaga. Tapi penjaga lain menahan Luke karena dia celingungan cari orang buat ditebas. Eva cerita ke Cray soal tradisi kekaisaran, dan menjelaskan kalau putri menyamar jadi pelayan supaya kaisar bisa menggunakannya buat menguji para hunter. Cray memberikan Liz dan Tino makanan dan minuman, tapi Franz melihatnya, jadi dia tanya siapa yang sembunyi di bawah meja. Cray jadi gugup dan menunjuk ke arah acak buat mengalihkan perhatian Franz, tapi semua orang kaget melihat ada penyusup di sana. Liz langsung beraksi dan menendang penyusup itu menjauh, dan Luke memaku penyusup itu ke langit-langit pakai pedangnya, sementara Lucia menggunakan peti mati batu buat menjebaknya. Ansem keluar dari persembunyian, dan kita tahu kalau armornya adalah relik yang bikin dia bisa mengecil dan membesar. Jadi dia menggunakannya buat kembali ke ukuran asli dan menghantam si penyusup. Tapi makhluk itu mencoba kabur. Dan Rosalia alias Abyssal Inferno bilang dia sudah muak. Jadi, Ark menyuruh semua orang buat menunduk. Saat Rosalia menghancurkan penyusup itu dengan apinya, Cray mencatat kalau dia pasti sudah mati kalau bukan karena cincin pengamannya. Tapi dia malah mulai menikmati makanan dan bilang ini pertama kalinya dia makan coklat panggang. Setelah itu, Cray lega pertemuannya akhirnya selesai. Dan Sitri heran kenapa Liz menyusup ke acara itu. Tapi Liz bilang ke Sitri kalau dia nggak berguna pas penyusup muncul. Jadi mereka mulai berantem. Tapi Tino menyuruh mereka tenang, dan Liz penasaran makhluk apa penyusup tadi, karena dia nggak merasakan apa-apa pas menendangnya. Dan Sitri berpikir itu milik sindikat kriminal raksasa bernama Fox. Franz melapor ke Kaisar dan minta maaf karena membiarkan penyusup masuk. Tapi Kaisar bilang nggak apa-apa dan mencatat nggak ada yang terluka. Tapi dia menjelaskan mereka perlu menyelidiki gimana Fox bisa masuk. Dan Franz bilang mereka bakal memeriksa telur naga yang dikasih Cray, karena bisa saja memancing induk naga kalau itu asli. Keesokan harinya, Cray dengar kalau seekor naga menyerang ibu kota tadi malam, tapi Eva bilang naganya sudah dikalahkan. Dan Luke tiba-tiba datang bawa kepala naga. Dia mengungkapkan kalau dialah yang mengalahkannya dan mau pamer ke Cray, tapi Eva menyuruhnya menyimpan kepala itu di dalam tas. Eva bilang ke Cray kalau para petinggi kekaisaran mau bicara sama dia, jadi dia meninggalkan Luke di kamar dan menyuruhnya melakukan apapun yang dia mau. Cray dan Eva menemui para petinggi, dan Franz mengungkapkan kalau naga merah muda menyerang istana tadi malam. Tapi dia tahu kalau naga nggak menyerang manusia tanpa alasan. Jadi dia tahu naga itu menginginkan sesuatu di dalam istana. Tapi dia mengungkapkan kalau telur naga Cray sudah diperiksa, dan ternyata itu cuma telur rebus air panas biasa. Dia percaya ada seseorang yang mencoba memfitnah Cray, dan berpikir pelakunya juga ada di pertemuan itu. Tapi dia tahu, naga nggak gampang dikendalikan. Dia pikir dia perlu membagikan rahasia besar ke semua orang. Tapi dia mengeluarkan alat pendeteksi kebohongan dan bilang ke Cray kalau dia nggak percaya sama Cray. Jadi dia harus memastikan Cray nggak bersalah dulu. Cray menyentuh kristal itu sambil bilang dia nggak benci Zebrudia, dan kristal itu mengonfirmasi kalau dia jujur. Rosalia alias Abyssal Inferno mengikuti, dan kristal itu mengungkapkan kalau dia juga nggak bohong. Jadi Franz sadar, dia bisa mempercayai mereka. Dia mengungkapkan kalau Fox mengancam Zebrudia dan berpikir mereka yang bertanggung jawab atas serangan naga. Tapi Cray mengira dia merujuk pada rubah raksasa yang dia lihat di Mayo Inoyado. Franz mencatat kalau Kaisar bakal bepergian bulan depan, dan mereka khawatir Fox bakal menyerang mereka. Jadi Franz menyuruh Cray membantu mereka melindungi Kaisar, dan menawarkan relik kalau dia menerima pekerjaan itu. Franz menunjukkan reliknya, dan Cray langsung suka. Jadi dia menerima pekerjaan itu tanpa mikir panjang. Kita melihat kalau relik itu adalah karpet terbang. Tapi pas Cray coba naik, karpet itu malah membantingnya ke dinding. Lucia bilang karpet itu nggak suka sama Cray, dan dia memutuskan buat menamainya Carpe. Tapi karpet itu memukulnya karena nggak suka namanya. Lucia mengingatkan Cray soal tugas mereka berikutnya. Jadi dia bicara sama Eva soal itu, dan Eva bilang mereka butuh 5 orang buat melindungi Kaisar. Cray memutuskan buat ngirim 5 temannya buat menyelesaikan misi, tapi Eva menjelaskan dia harus ikut serta karena Kaisar secara pribadi meminta Cray buat pekerjaan itu. Cray nggak mau pilih teman dari partinya sendiri, karena teman-temannya bakal merasa ditinggalkan. Jadi dia memutuskan buat membentuk Dream Team. Cray mengajak Garg buat gabung, tapi Garg mengingatkan Cray kalau dia sudah pensiun, dan menyuruhnya pilih hunter terbaik saja.
Tapi Cray malah menyuruh Kana, asisten Garg, buat membantunya menjaga kaisar. Jadi Garg ngamuk dan menendang Cray keluar ruangan. Kana langsung minta maaf atas kejadian itu, menjelaskan kalau Garg emosi karena dia capek, dan dia memberikan Cray daftar hunter level tinggi. Cray melihat daftar itu dan tanya Kana soal hunter bernama Keka, tapi Kana bahkan gak kenal siapa dia. Cray mengajak Rosalia buat gabung, tapi dia mengungkapkan kalau kekaisaran menjadikannya tahanan rumah karena dia meledakkan istana selama pertemuan. Dia pikir Cray lah yang melemahkan para elemental pas dia melawan penyihir Akasha, dan Cray bilang dia nggak tahu apa yang Rosalia omongin. Tapi Rosalia yakin Cray melakukannya demi menyelamatkan ibu kota, jadi dia berterima kasih karena sudah meminimalkan kerusakan. Farhan tahu kalau misi ini penting, jadi dia menyarankan merekomendasikan penyihir dari klan mereka, dan Rosalia setuju dengan sarannya. Dia bilang mereka harus pilih penyihir terbaik buat tugas ini. Jadi dia memanggil wakil ketua klan, Term, yang sudah level 7, dan Cray menerimanya masuk tim. Setelah itu, Cray berpikir kalau dia bahkan gak kenal rekan-rekan yang dia pilih, dan mempertimbangkan buat memilih anggota yang dia kenal secara pribadi. Lapis dan Cruz tiba-tiba mendekatinya, dan dia mengajak Cruz buat gabung. Tapi Cruz bilang dia nggak tertarik. Jadi Cray malah tanya ke Lapis. Lapis mendorong Cruz ke arah Cray, menyuruhnya membantu Cray karena dia kakaknya Lucia. Cray berpikir siapa yang harus dia pilih sebagai rekan terakhir, dan Citri tahu kalau Cray nggak mau memilih anggota Strangegrave. Jadi Citri menyuruhnya membawa Kilian. Dia mengungkapkan kalau boneka itu mampu bertindak sendiri. Tapi dia bilang ke Cray dia perlu pakai controller buat menyalakannya, dan mencatat kalau itu rekan yang sempurna karena nggak bakal pernah mengkhianatinya. Cray mengunjungi Franz dengan timnya. Tapi Franz marah karena susunan tim mereka nggak seimbang. Bertanya ke Cray kenapa ada 3 penyihir. Cray bilang itu tim terbaik yang bisa dia pikirkan. Tapi Franz ragu apa mereka bisa mempercayai rekan timnya, karena dia pikir mereka mungkin bekerja untuk Fox. Jadi Cray meyakinkannya kalau itu mustahil, karena dia pikir rubah raksasa nggak bakal pernah bekerja sama dengan manusia. Cruz bilang semuanya bakal aman karena ada dia di grup, dan dia mengklaim bisa menyelesaikan misi sendirian. Jadi Cray bertanya-tanya apa dia bisa menyerahkan semuanya ke Cruz. Cruz jadi kesal mendengarnya, karena Cray mau dia mengerjakan tugasnya, tapi Cray memberinya teh buat menenangkannya. Dia mencatat kalau susunan pemainnya sempurna, dan menyuruh Franz cari orang lain kalau nggak suka. Tapi dia bilang dia nggak bakal mengembalikan karpet terbangnya. Anggota Strangegrave mendiskusikan gimana mereka harus mendukung Cray, dan Citri mencatat kalau dia nggak bisa memeriksa latar belakang rekan-rekan Cray, tapi dia mengirim Kilian buat membantu mengumpulkan info. Dia mencatat kalau Fox mau membunuh Kaisar, dan Luke tanya apa dia merujuk ke rubah ekor 13 yang mengalahkan mereka, tapi Citri menjelaskan dia bicara soal sindikat kriminal raksasa. Dia mengungkapkan kalau tujuan mereka adalah menghancurkan masyarakat, dan kemunculan mereka di pertemuan adalah deklarasi perang melawan Zebrudia. Tapi teman-teman Cray nggak peduli kalau Kaisar mati. Mereka cuma mau bikin Fox membayar karena mencoba memfitnah Cray. Sore itu, Franz melapor ke Kaisar dan bilang dia nggak yakin bisa mempercayai tim Cray, tapi Kaisar mengingatkannya kalau detektor kebohongan sudah membuktikan Cray nggak bersalah. Dan dia pikir Cray sudah tahu langkah Fox selanjutnya, yang mungkin jadi alasan kenapa dia bertingkah aneh. Keesokan harinya Cray bertemu Keka, dan sadar kalau dia kelihatan mencurigakan, alias sus. Tapi dia masih berpikir mereka bisa berteman. Franz tanya, kenapa dia kelihatan kayak mau pergi liburan? Jadi, Cray menjelaskan kalau pakaiannya adalah relik yang melindunginya dari segala kondisi. Franz menyuruhnya melakukan pekerjaannya, karena dia sudah terima bayaran di muka. Dan Cray bilang ke Franz, jangan marah kalau terjadi sesuatu selama misi, karena dia cenderung menarik segala macam hal. Semua orang naik kuda saat bersiap bepergian, tapi Cruz heran kenapa Cray nggak punya kuda. Jadi dia menjelaskan kalau dia menolaknya. Dia mengeluarkan karpet terbangnya dan naik ke atasnya, tapi karpet itu membantingnya ke dinding. Jadi Cruz membiarkan Cray naik bersamanya. Kita melihat teman-teman Cray selesai menghajar sekelompok tentara bayaran, dan Citri berpikir Fox yang menyewa mereka, tapi dia bilang ke yang lain mereka harus bersih-bersih sebelum tim Cray datang sore itu. Franz mencatat kalau nggak ada kejadian apa-apa seharian, dan Cray bilang mereka nggak boleh lengah karena hari belum berakhir. Franz tanya apa yang menurutnya bakal terjadi, dan Cray melihat gambar naga. Jadi dia bilang, naga mungkin bakal menyerang mereka. Saat Cruz mengisi ulang relik Cray, dia bilang, mustahil naga bakal menyerang mereka, karena naga nggak muncul tiba-tiba begitu saja. Cray menjelaskan dia cuma ngomong gitu karena Franz minta jawaban, dan dia memakan coklat yang dia temukan di depan kamarnya, berpikir itu pasti hadiah. Dia melihat surat dari Citri dan bingung kok Citri bisa tahu di mana kamarnya. Tapi mereka tiba-tiba mendengar orang teriak kalau naga menyerang mereka. Cray kayaknya nggak peduli, jadi Cruz mengingatkannya kalau mereka harus melindungi Kaisar dan menyeretnya pergi. Tapi Cray berpikir Citri dalang di balik semuanya, karena Citri mendengar apa yang dia katakan.
Mereka melihat naga es menjatuhkan para ksatria, dan teriakan terdengar. Franz melihat sejumlah naga mendekati bangunan, tapi kita tahu kalau Sitri cuma mengirim 11 naga pakai ramuannya. Jadi dia bingung kenapa naga terus berdatangan. Dan kita melihat Keka memanggil para naga, karena dia sebenarnya bekerja untuk Fox. Cruz menyerang naga dengan sihir apinya, tapi nggak mempan. Jadi, para ksatria menahannya, menyuruh Cruz buat melindungi Kaisar. Pas mereka sampai di tempat Kaisar, mereka sadar dia aman. Tapi Franz tanya apa yang terjadi. Jadi Cray bilang Fox ada di balik serangan ini, padahal dia beneran mikir Sitri yang kirim naga-naga itu. Dan mereka melihat gelombang serangan lain mendekat. Cray memutuskan buat pakai reliknya buat mengatasi mereka. Tapi dia sadar dia lupa membawanya, dan naga-naga mulai menyerang. Tapi sebuah barier tiba-tiba muncul, dan semua orang mengira Cray yang memanggilnya. Tapi dia sadar itu ulah Ansem, meski nggak kelihatan. Naga-naga itu tersedot ke dalam pusaran air yang dibuat oleh Term, dan dia menggunakan sihirnya buat menghancurkan mereka semua. Semua orang berpikir Cray memilih termasuk timnya karena dia sudah memprediksi segalanya. Dan mereka melihat penyusup di belakang Term. Franz memanggilnya Fox, tapi Cray bingung kenapa bentuknya beda dari rubah ekor 13 yang dia temui. Berpikir itu pasti penipu. Term menyerang dengan bola airnya dan penyusup itu mulai mendekat. Jadi Term memanggil bola air raksasa buat menghancurkan mereka, meninggalkan kawah di tanah. Tapi dia sadar kalau mereka berhasil kabur. Semua orang membicarakan apa yang terjadi, tapi Cruz heran kenapa Cray menyebut Fox itu penipu, dan Franz tanya apa dia tahu sesuatu. Term kaget mendengarnya, dan Cray bilang dia nggak ngomong apa-apa. Tapi Cruz tahu kalau Cray bohong. Term mengalihkan topik dan mengingatkan semua orang kalau mereka harus melindungi Kaisar. Tapi dia pikir perjalanannya makin berbahaya. Jadi Franz menyarankan buat balik, tapi Cray masa berpikir Sitri ada di balik serangan itu, dan dia khawatir Sitri bakal ketahuan kalau mereka balik ke ibu kota. Jadi dia bilang ke semua orang mereka harus lanjut terus. Dia menjelaskan kalau mereka cukup kuat buat menghadapi musuh, jadi nggak perlu khawatir. Dan dia meyakinkan semua orang kalau nggak bakal ada naga yang menyerang mereka kalau mereka melanjutkan perjalanan. Setelah itu, Keka berpikir gimana Cray merusak rencananya, dan kita tahu kalau dia mengawasi Cray pas barier muncul. Dia bingung kenapa Cray kasih jempol setelah dia menghentikan serangan. Padahal Cray kasih jempol ke Ansem yang sembunyi. Tapi Keka berpikir, dia cuma perlu lanjut mengikuti perintahnya, dan memutuskan buat memanggil lebih banyak naga. Semua orang melanjutkan perjalanan, tapi Cray sadar dia lupa bawa Carp, jadi dia bilang ke Cruz mereka harus balik. Kita melihat Tino teriak saat naga mengejarnya. Tapi Liz bilang itu cuma naga lemah dan membunuhnya dengan satu serangan. Lucia heran kenapa naga terus bermunculan, dan Liz berpikir Fox pakai relik buat memanggil mereka. Tapi mereka melihat segerombolan monster lari dari naga tanah. Luke mau menebas mereka, tapi Sitri menyuruhnya cuma bunuh naganya saja, karena Cray bilang ke yang lain kalau naga bakal berhenti muncul. Keka bingung kenapa naga yang dia panggil belum muncul, dan dia sadar Cray nggak ada bareng mereka. Tapi para kesatria melihat gerombolan monster mendekat, jadi mereka bersiap tarung. Cray kembali membawa Carpe. Tapi dia sadar para ksatria sudah mengalahkan monster-monster itu. Dan Franz tanya dari mana saja dia. Tapi seorang ksatria memberitahunya soal naga yang mereka temukan. Dan mereka sadar kalau naga itu dibunuh oleh sihir es level tinggi. Cray tahu kalau Lucia lah yang membereskannya, walau dikira Cruz, dan Franz tanya kenapa. Cray pikir mereka terus-terusan ketemu naga, tapi dia bilang ke Franz jangan khawatir. Dia bilang mereka bisa nemuin bangkai naga di mana saja, dan Franz bilang itu nggak benar. Tapi saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka terus menemukan lebih banyak mayat naga. Mereka sampai di kota di mana Kaisar bilang ke Franz kalau musuh tahu rencana mereka. Jadi ada kemungkinan mereka punya mata-mata di grup. Tapi dia tahu kalau itu bukan Cray. Cruz dan Cray diperintahkan buat menjaga Kaisar secara langsung. Dan Cruz bilang dia sudah selesai mengisi daya item Cray. Tapi Cray malah memberinya relik lain. Cruz nggak percaya dia harus mengisi daya lagi, dan tanya buat apa Cray pakai relik itu. Tapi Cray menolak memberitahunya, dan mencatat kalau dia punya hal penting buat dilakukan. Keesokan harinya, Term bicara sama Keka dan mencatat kalau dia pikir Cray adalah anggota Fox, tapi dia butuh bantuan Keka buat mengonfirmasi kecurigaannya. Keka kelihatan khawatir, tapi Term bilang itu bakal gampang karena mereka cuma perlu pakai kata sandi buat memancingnya. Kita melihat Cray belanja bareng Cruz, sementara Keka mengawasi setiap gerakannya. Dan kita tahu kalau anggota sindikat kriminalnya dibagi jadi 9 peringkat, yang disimbolkan dengan 9 ekor rubah. Anggota peringkat rendah nggak bisa akses info soal atasan mereka. Dan karena Keka nggak tahu soal Cray, dia pikir Cray pasti anggota peringkat tinggi. Cruz mengambil kacang dari tas belanjaan mereka dan mulai memakannya.
Tapi Cray bilang ada jenis kacang khusus yang bisa mengganggu sihirnya kalau dimakan. Trem bilang dia mau bicara sama Cray. Jadi mereka duduk bareng di kamar Trem, di mana dia tanya Cray apa dia punya ekor. Cray kaget mendengarnya, karena dia nggak pernah bilang siapapun kalau dia dapat ekor dari Dewa Rubah. Tapi kita tahu dia memakainya buat mengisi daya alih-alih membawanya pulang. Dia bilang ke Term dan Keka jangan bilang siapa-siapa soal itu. Dan Term mau lihat ekornya, tapi Cray bilang dia nggak bisa menunjukkannya sekarang. Keka sadar kalau dia menyebutkan kata sandinya, jadi dia pikir Cray benaran anggota Fox. Dan Term mengungkapkan kalau dia adalah ekor ke-7, sementara Keka ekor ke-5. Dia tanya Cray soal peringkatnya, jadi Cray mengungkapkan kalau itu ekor ke-13, merujuk ke bos rubah. Tapi terpikir itu mustahil, karena cuma ada 9 ekor di Fox. Jadi Cray menjelaskan kalau ekor baru tumbuh setiap kali kekuatan yang cukup terkumpul. Dan dia mencatat karena mereka semua pemegang ekor, mereka harus kerjasama sebagai tim. Setelah itu, Cray balik ke kamarnya, di mana Liz tiba-tiba memeluknya, bilang dia datang karena kangen. Tapi Cruz tiba-tiba muncul, jadi Cray menyembunyikan Liz di bawah selimut, dan Cruz menyuruhnya bertanggung jawab atas kacang yang dia makan. Cray bilang jangan khawatir, karena sihirnya bakal balik normal setelah dia tidur, tapi Cruz bilang ada sesuatu di belakang Cray. Cray pura-pura kalau Cruz melihat makhluk yang cuma bisa dilihat orang berhati murni. Dan Liz kabur lewat jendela saat Cray bilang ke Cruz kalau dia lihat hantu. Keka dan Term bergabung dengan mereka di kamar. Jadi Cruz bilang dia lihat orang mencurigakan lompat dari jendela, dan dia nggak mikir itu hantu. Tapi Term bilang hantu itu ada, dan Cray lega mereka ngikutin alur ceritanya. Cruz pikir mereka konyol dan memutuskan buat pergi. Tapi Cray bilang ke Keka dan Term kalau mereka sekarang satu komplotan. Jadi mereka jadi teman. Cray minum teh bareng semua orang, dan dia cerita ke Kaisar soal waktu geng bandit Balel berubah jadi kodok. Tapi dia mencatat kalau mereka semua kembali normal setelah insiden itu. Kaisar pikir Cray yang melakukannya, dan menyuruhnya menunjukkan mantra itu ke semua orang. Jadi dia pura-pura mengubah Cruz jadi kodok, tapi ternyata beneran berhasil, karena efek kacang tadi. Jadi dia pikir dia sudah membangkitkan kemampuan sihirnya, dan dia sadar semua orang kecuali Keka dan Term berubah jadi kodok. Dia ingat cara membalikan mereka ke normal, tapi Cruz teriak saat Cray membunuhnya, dan dia tanya apa yang Cray pikirkan. Franz minta maaf karena membunuh Kaisar, dan Murina buat membalikan mantra, tapi dia menjelaskan gak apa-apa, karena dia yang memerintahkan Cray pakai sihirnya. Setelah itu, Cruz marah karena Cray mengubahnya jadi kodok, jadi Cray menawarkan buat mengubah air Cruz jadi jus jeruk sebagai permintaan maaf. Tapi Lucia bilang ke dia buat berhenti menjanjikan hal mustahil. Dan Cray bingung, kok dia bisa dengar suara Lucia setelah Cruz keluar kamar? Keka dan Ter mengunjungi Cray, dan mereka tanya apa yang dia pikirkan. Karena mereka punya kesempatan pas dia mengubah semua orang jadi kodok. Tapi Cray nggak paham apa yang mereka omongin, dan dia pikir maksud mereka lebih gampang menjaga Kaisar pas dia jadi kodok. Jadi dia bilang itu bukan ide bagus. Dean mention kalau mereka bakal segera berangkat, jadi Teran pikir Cray mau membunuh Kaisar tanpa meninggalkan jejak. Jadi dia mencatat kalau mereka bakal menangani semuanya di saat yang tepat. Grup itu sampai di pelabuhan di mana mereka melihat kapal udara canggih bernama Black Star, dan Term mencatat kalau mustahil menembak jatuh kapal itu dari luar. Cray bilang ke Franz kalau dia butuh 3 hari buat persiapan, karena dia mau belajar cara naik karpe, dan Franz mencatat kalau mereka nggak bisa menunda perjalanan, tapi Kaisar bilang mereka perlu istirahat beberapa hari, karena Murina kelelahan. Jadi Franz sadar mereka nggak punya pilihan. Sitri menggunakan Kilian buat mendengar apa yang terjadi, dan dia bilang ke teman-temannya kalau perjalanan ditunda, jadi waktunya buat persiapan. Kita melihat Cray berantem sama karpe. Dan Cruz mencatat kalau karpet itu nggak bakal membiarkan manusia menaikinya, tapi Cray bertekad buat jadi tuannya. Dia menyuruh Cruz mengisi daya reliknya supaya dia bisa lanjut berantem, tapi dia masih kesulitan mengalahkannya, dan Cruz jadi kelelahan. Jadi dia menyuruh Keka buat menggantikannya, tapi Keka cuma melongo menatapnya. Jadi Cray sadar kalau Keka nggak paham bahasanya. Teman-temannya datang menyamar jadi hantu, dan dia berterima kasih karena sudah datang. Tapi Sitri jatuh menimpa Cruz yang pingsan. Dia menyuruh Lucia mengisi daya reliknya, tapi Keka nggak paham apa yang terjadi. Jadi dia memutuskan buat pergi. Cray memanggilnya, tapi dia nggak menyahut. Jadi dia berpikir kalau Keka pasti nggak paham bahasa itu. Dia pikir dia perlu belajar cara berkomunikasi dengannya, dan dia dapat ide. Jadi dia bilang ke teman-temannya soal itu. Malam harinya, Cruz bangun di kamarnya, dan Cray bilang dia pingsan karena kehabisan energi sihir. Tapi Cruz tanya soal hantu-hantu itu dan mencatat kalau dia lihat Sitri di dalam salah satu kostum hantu. Jadi Cray bilang dia cuma mimpi. Cruz nggak percaya dan dia penasaran apa rencana Cray. Tapi Term tiba-tiba bergabung dengan mereka dan dia pikir mereka lagi bermesraan. Jadi dia minta maaf karena mengganggu, dan Cruz mencoba menjelaskan kalau bukan itu masalahnya. Tapi Term cuma bilang supaya kunci pintu lain kali.
Cruz lari mengejarnya buat meluruskan kesalahpahaman, tapi Cray berpikir term itu keren banget karena dia selalu mendukungnya. 3 hari kemudian, Cray sadar kalau si Tri sudah menyiapkan segalanya, tapi Franz tanya kenapa dia bawa perbekalan, karena mereka sudah punya semua yang dibutuhkan. Cray menjelaskan kalau mereka mungkin butuh lebih banyak kalau ada sesuatu yang salah. Tapi Franz malah ngamuk dan bilang kalau Black Star nggak bakal jatuh. Liz dan Tino akhirnya sampai dan ngasih barang-barang yang Cray butuhin. Jadi Cray bilang ke semua orang kalau dia udah siap berangkat. Black Star pun lepas landas. Terus Cruz nanya soal tongkat yang dibawa Cray. Cray akhirnya ngaku kalau itu sebenarnya relik yang bisa menerjemahkan semua bahasa di dunia. Cray nyoba pakai tongkat itu buat ngomong sama Kecek, tapi Kecek malah mundur ketakutan. Cray langsung ngasih tongkat itu ke Cruz karena mikir benda itu gak guna gara-gara gagal nerjemahin omongan Kecek. Tiba-tiba hujan turun, dan Cruz bingung kenapa si Karpet punya teman. Cruz jelasin kalau dia minta tolong para hantu buat nyiapin itu. Siapa tahu bisa bikin mood si Karpet jadi lebih baik. Mereka ngelihat para hantu lagi megangin layang-layang, dan Cruz mikir itu keren banget. Tapi tiba-tiba mereka disambar petir, bikin Cruz cemas mereka kenapa-napa. Termikir kalau semuanya berjalan sesuai rencana Cray, padahal enggak. Dan dia nyatat kalau sebentar lagi mereka bakal ngelewatin badai, jadi udah waktunya buat beraksi. Franz sadar mereka berhasil selamat dari badai, tapi dia bingung kenapa mereka masih kejebak di awan gelap. Tiba-tiba ada rubah muncul di belakang Kaisar. Kaisar nyabut pedang buat bela diri, dan para kesatria ngepung rubah itu. Cray nyuruh Kilian buat bantuin mereka. Si Kilian malah tiba-tiba jatuh berlutut. Term dan Kecak muncul, dan para kesatria tiba-tiba ngerasa aneh. Cruz sadar kalau mereka kena mantra. Term bilang kalau semua ini sesuai rencana Cray, dan dia nyinggung soal rubah. Cruz makin bingung apa yang sebenarnya terjadi. Term sadar kalau Cruz masih belum ada di pihak mereka. Dia nyuruh Cruz mundur kalau nggak mau terluka. Semua orang syok berat dan nggak percaya kalau Cray ternyata pengkhianat. Tapi Cray dengan polosnya bilang kalau dia bukan anggota keluarga rubah. Term kira Cray lagi bercanda. Tapi akhirnya Cray sadar kalau rubah yang dimaksud bukan hewan yang dia mikirin, tapi sindikat kriminal Nine Tails yang mau bunuh Kaisar. Kara jadi bingung gimana harus ngadepin situasi ini. Dia bilang ke mereka kalau dia nggak mungkin jadi rubah, karena dia itu manusia tulen. Term jadi heran, dari mana Cray tahu kata sandi mereka? Padahal, Cray sebenarnya nggak ngerti sama sekali apa yang lagi diomongin. Term siap-siap mau nyerang, jadi Cray ngancem bakal ngubah dia jadi kodok. Cray nyuruh Kilian buat nangkep Term dan Kecak, tapi Kilian nggak ngerespons. Ternyata remote-nya dipegang sama Kecak. Kecak ngaktifin Kilian dan nyuruh dia nyerang Cray, tapi Kilian tiba-tiba ambruk. Cray baru ingat kalau dia lupa ngasih makan Kilian. Term nyerang Cray pakai sihirnya, dan Cray pura-pura kalau serangan itu nggak mempan. Cray nyuruh Term nyerah aja, tapi tiba-tiba ada ledakan. Term bilang mesin kapal udah hancur, jadi bakal jatuh. Cray mikir untung banget dia udah latihan terbang sama Karpet. Cruz coba ngelawan pakai tongkatnya, tapi tongkat itu malah nyerap sihirnya, karena kata Cray itu cuma buat nerjemahin. Term siap-siap mau ngabisin mereka semua pakai sihir. Sementara itu di luar, kita lihat teman-teman Cray alias Party Strange Grief. Luke pengen deketin kapal, tapi Lucia bilang susah ngendaliin layang-layang mereka. Citri sadar kalau mereka lagi ngelewatin badai mana. Sihir Term nggak jalan gara-gara badai itu ngeganggu aliran mananya, dan dia mikir ini pasti trik liciknya Cray lagi. Cray nyuruh dia nyerah. Kecak ngusulin buat mundur dulu nunggu badai lewat dan nunggu naga panggilan dia muncul. Cruz mau ngejar mereka, tapi Cray bilang prioritas utama adalah mastiin semua orang selamat. Cray nyuruh Cruz pakai persediaan ekstra dan ramuan yang udah dia pak, tapi dia malah kaget banget pas denger Kecek bisa ngomong normal. Semua orang berhasil pulih, tapi Franz bingung harus ngapain karena kapal udah nggak bisa dikendaliin. Cray ngasih makan Kilian daging, tapi dagingnya tiba-tiba hilang, dan Cray lihat salah satu rubah beneran lagi makan itu. Kapal tiba-tiba masuk ke area mana yang padat banget, bikin semua orang susah berdiri. Cray sadar ini rasanya sama kayak pas dia masuk ke Mayo Igo. Tiba-tiba ada cewek yang nyambut dia dan minta es krim, tapi Cruz pakai tongkatnya buat nerjemahin omongan cewek itu. Cruz sadar kalau cewek itu sebenarnya lagi ngancem Cray. Cewek itu bilang dia fans dan mau jabat tangan. Tapi Cruz tahu aslinya dia mau ngajak berantem dan berniat bunuh Cray dalam satu serangan. Untungnya Cray dilindungin sama cincin-cincinnya dan cewek itu tiba-tiba ngilang. Kaisar nanya ke Cray, mereka ada di mana? Cray jelasin soal Mayogo, dan mereka nggak percaya kalau mereka lagi ada di dalam kuil harta karun level 10. Cray bilang satu-satunya jalan keluar adalah negosiasi sama bosnya. Dia mikir ini tugas dia, karena cuma dia yang bisa gerak leluasa. Padahal sebenarnya dia gak kena efek mana padat itu murni karena dia terlalu lemah. Cruz maksain diri buat ikut Cray, dan mereka muncul di sebuah kuil. Cele tadi muncul lagi, minta tahu goreng.
Tapi pas Cry bilang gak punya, dia ngeluarin kekuatannya. Untungnya Cry lagi-lagi dilindungin cincinnya. Cewek itu jatuh berlutut dan Cry ingat pertemuan sebelumnya, di mana dia pernah ngasih tahu Goreng dan bikin cewek itu janji nggak bakal nyerang dia lagi. Tiba-tiba, mereka dikepung banyak cewek lain, tapi seorang pria muncul dan nyuruh mereka jangan takut. Pria itu kaget ketemu Cry lagi. Dia ngenalin Cry sebagai bocah yang nggak punya insting bahaya. Dia pikir mustahil mereka ketemu lagi. Soalnya mereka udah mindahin kuil harta karun itu ke langit biar nggak ketemu Cry. Pria itu bawa Cry nemuin ibunya, sang dewa rubah. Pas pintu dibuka, Cruz langsung ambruk gara-gara mana yang super padat. Dia heran kok Cry bisa berdiri santai. Cry mikir, bukannya dia nggak takut, tapi karena dia emang selalu lemah. Mau di kuil level 1 atau level 10 di depan dewa pun, rasa takutnya sama aja. Makanya dia justru bisa ngerasa santai. Dewa rubah muncul dan nanya, berani banget dia nemuin dia lagi. Jadi, Cry siap-siap make jurus pamungkasnya. Sementara itu, anggota Strange Grief sadar mereka nggak bisa masuk ke Mayo Igo buat bantu Cry, dan Tino lihat ada naga raksasa lagi mendekat. Cry make jurus Dogeza buat Mita dilepasin. Awalnya nggak mempan, dan malah bikin si rubah marah. Tapi karena Cry terus ngoceh, si rubah jadi keganggu dan mutusin buat lepasin mereka aja. Cry keluar bawa buntut si rubah, bikin pria tadi mikir kalau Cry udah ngalahin ibunya. Padahal Cry sendiri bingung apa yang terjadi. Pria itu bilang ada harga yang harus dibayar buat kebebasan mereka. Dia nanya ke Cruz apa hal yang paling dia hargai. Naga itu mendarat di kapal, dan ternyata kepalanya ada 5. Tapi Citri mikir itu aman-aman aja, karena jumlah mereka juga berlima. Dia lempar ramuan buat ngancurin satu kepala, dan masing-masing dari mereka pakai serangan andalan buat ngancurin kepala lainnya. Tino kagum banget lihat mereka bertarung, tapi ada satu kepala lagi yang muncul, dan Liz nyuruh Tino buat ngurusin itu. Tino mikir itu kegedean, tapi yang lain percaya sama dia. Tino akhirnya maju. Dia nggak bisa lompat cukup tinggi, tapi Liz bantuin dia, dan Tino berhasil ngancurin kepala itu pakai teknik transformasinya. Sementara itu, pria di kuil bilang Cruz nggak bisa nuker Cry, meskipun Cry adalah orang yang paling dihargai. Cruz jadi malu banget dan bilang kalau dia nggak peduli sama Cry. Tapi pria itu bilang kalau dia bisa baca pikiran Cruz. Pria itu bikin pengecualian, dan mutusin buat ngambil apa yang paling berharga buat Cry. Tapi dia nanya gimana kalau ternyata Cruz adalah hal yang paling berharga buat Cry. Pria itu bilang dia bakal ngaku kalah dan lepasin mereka kalau itu benar. Cry mikir kalau di situasi ini, Cruz emang yang paling penting. Tapi pas pria itu baca pikiran Cry, dia lihat kalau ternyata karpet adalah hal yang paling Cry sayang. Cruz shock berat dengernya. Kapal akhirnya dilepas dari Mayo Igo dan Cry balik ke Franz serta Kaisar yang kagum dia bisa ngeluarin mereka dengan mudah. Cry bilang ada harganya, tapi ternyata dia nipu pria itu dengan nuker karpet lain. Dan dia janji bakal cariin temen buat si karpet. Mereka sadar kapal masih jatuh, dan kita lihat Lucia di luar pakai sihirnya buat nahan laju kapal. Cry tetap santai karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia cuma berdoa biar Lucia nyelamatin mereka. Lucia pakai buntut rubah tadi buat tenaga darurat dan besarin badan Ansem biar bisa nangkep kapal itu. Setelah itu kita lihat, Tem dan Kecak malah ketinggalan di dalam Mayo Igo. Terus Cry pergi ngecek teman-temannya. Cry lihat Lucia masih ada buntutnya, dan Citri bilang itu nggak bakal hilang sampai Lucia balikin mana yang dia pakai. Jadi Lucia nyalain Cry atas kondisinya. Mereka dengar suara dari kotak tahu goreng, tapi Cry pura-pura nggak lihat ada gadis rubah kecil di situ. Cruz masih depresi gara-gara Cry lebih mentingin karpet daripada dia. Terus kita lihat Cry dari peramal, dia bilang ke orang itu buat berhenti jadi hunter karena nggak punya bakat dan masa depannya suram. Orang itu heran kok Cry bisa hidup, padahal dia lihat, walau nasib Cry itu paling sial, tapi dia punya keberuntungan yang luar biasa.